Masih lanjut tentang ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan bagian utara. Biar tambah tegang, kita tambah dua informasi baru. Kaum globalis yang anti-nasionalis sedang menghitung pundi-pundi harta mereka. Dan salah satu di antaranya adalah Mark Zuckerberg yang memberikan informasi palsu tentang COVID di dunia maya. Sudah siap kita bergosip? Makin digosok makin sip. Bagi kaum globalis adalah kaum yang dibenci Bung Karno ini. Bagi mereka negara atau state itu less important. Negara itu kurang begitu penting. Paspor mereka bisa saja hijau berlambang Garuda. Tinggal mereka, rumah mereka di Singapura. Pabrik mereka di Australia. Bisnis mereka ke Tiongkok. Bank mereka di Cayman Island. Kantor pusat mereka di London. Investor mereka di New York. Mereka tidak punya nasionalisme. Bagi mereka, negara itu tidak penting. Pejabat itu mereka bisa beli dimanapun. Peraturan negara bisa mereka bayar untuk kepentingan mereka. Yang mereka butuh adalah penekan, alat tekan. Dan saat ini alat tekannya adalah COVID-19. Fakta data dari Goldman Sachs terbaru menyatakan bahwa akhir 2022 corona tidak bisa hilang dari muka bumi. Dan hampir di setiap negara hal itu masih menjadi pandemi. Dunia bisa menjadi depresi. Ini kode keras bung. Goldman Sachs adalah bagian dari The Have, bagian dari Bilderberg. Sekedar catatan sebelum kita lanjutkan informasinya agar sama persepsinya. Resesi adalah reses, bahasa Latin dari istirahat. Jadi kalau corona berdampak membuat 3 bulan aktivitas ekonomi menurun tinggal 20% misalnya, itu ekonomi dalam keadaan reses, dalam keadaan istirahat, dalam keadaan resesi. Efek resesi yang tidak terkendali adalah naiknya inflasi. Saat ini semua masih terjaga, masih aman. Dalam 2 bulan ke depan, kalau corona teratasi, ekonomi Indonesia masih dikatakan dalam keadaan resesi pada saat ini. Apa yang terjadi kalau corona menjadi 9 bulan dari sekarang baru selesai? Baru November akhir tahun 2020 selesainya. Maka ekonomi resesi tadi pasti jadi depresi, tekanan berat. Dan kalau sudah menjalar sampai 2 tahun bisa jadi Great Depression. Maka untuk keluar dari Great Depression, jurusnya pasti baru dalam tanda petik. Itulah the new normal. New normal inilah yang akan menjalankan ekonomi ke depan sehingga ketemu resesi lagi, depresi lagi, dan begitu seterusnya, dan masa itu biasanya 100 tahun lagi setelah new normal tercipta. New normal hadir karena decoupling, keterlepasan dari masa lalu dan harus lepas. Maka itu berkali-kali saya tanyakan kepada sahabat, saat ini nih resesi atau decoupling? Jawab itu. Kaum optimistik non realistik inginnya corona ini efeknya hanya resesi, setelah itu main lagi, normal yang lama karena mereka sudah tahu bagaimana memainkannya. Kaum globalis nggak peduli mau resesi, mau hyperinflasi, mau Great Depression, mereka siap. Mereka punya skenario the new normal dalam keadaan apapun. Hanya new normal mereka kalau pakai decoupling, pakai Great Depression, mereka bisa pegang kendali dan lebih mudah mereka megang kendalinya, dan sekali lagi lebih cepat mereka ingin lakukan untuk mengendalikan ini semua. Walaupun casualties korban corona bisa sampai 30 juta manusia di dunia ini, mereka tidak peduli. Kembali ke informasi di awal tentang ketegangan militer di Laut Cina Selatan bagian utara. Kaum nasionalis akan sangat peduli dengan urusan demikian. Catatan sekali lagi, Trump itu nasionalis Amerika, The Bilderbergs itu globalis. Oligarki Indonesia itu globalis, tidak nasionalis mereka itu. Bosman, nah ini baru nasionalis. Karena itu ketika para senior di istana mendidik kaum milenial istana diajari oligarki, agar bisa jadi oligarki milenial, kita mengkelap ngamuk pol, kita ancuk-ancukin mereka. Karena globalis itu oportunis, yang penting dapat duit, yang penting ekonomi muter, yang penting dapat cuan. Walaupun uang dari bencana nasional COVID, mereka asik-asik aja tak bersalah, tak merasa dosa. Negara less important, rakyat less important, tetapi jabatan itu penting, posisi itu penting, harta itu penting, propaganda demi terlihat bagus itu penting, fakta bisa diatur. Untuk itu sekarang kita bertanya, karena kita semua tahu fakta itu ada 3. Fakta dari sisi kamu, fakta dari sisi saya, dan fakta dari sisi kebenaran. Sekarang pertanyaannya, fakta mana yang kalian tampakkan?